Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah kita memasuki 10 malam yang terakhir. Mulai malam ini malam ke-21 di bulan Ramadan. Semoga di malam-malam terakhir ini, apalagi di malam ganjil, kita berusaha meningkatkan, diberi kemampuan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, untuk mengharap bertemu dengan Lailatul Qadar, dengan harapan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim hadiah Fatihah khususan kepada baginda Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, pada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para ulama-ulama, para aulia, para pejuang, wabil khusus kepada leluhur-leluhur kita, guru-guru kita yang telah mengajari kita, membimbing kita, mentarbiyah kita, juga kepada keluarga kita, sana ada tolan kita, kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita di alam barzah, khususan kepada musannaf hadzal kitab Al-Imam Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan ya surat mustaqim surat. Terima kasih. Melanjutkan kajian kemarin, ada 4 hal yang harus kita jauhi, kita tinggalkan. Yang pertama kemarin sudah, ini memasuki yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wasani mimma tada'u huwa antahdara min antakuna wa'idan wa mudzakiran li'anna fihi afatan katsiratan illa an ta'mala bima taqulu awalan thumma ta'idu bihin nas fatafakkara fi ma qila li Isa alaihi salam ya ibna maryam id nafsaka fa in fa'idin nas wa illa fastahi mir rabbik wa ini betulita bihadal amal fahtaris min haslata ini. Nah, jadi yang kedua, sebagian dari yang harus kita tinggalkan yaitu kita harus takut kepada apa? Takutlah kita memberi nasihat atau memberi pitutur, mengingatkan suatu hal, karena apa? Di dalamnya itu, dalam kita mengingatnya itu ternyata ada sebuah bahaya yang sangat besar. Kecuali diri kita itu, kita udah mampu mengamalkan apa yang kita ucapkan. Jadi orang memberi nasihat itu bukan hanya sekedar apa yang diketahui kelihatan baik diucapkan, tapi belum mampu melaksanakan, itu malah bahaya. Maka kalau kita belum bisa melaksanakan, nah itu kita tunda dulu memberi nasihat, karena itu akan ada efek besar bagi ada efek bahaya yang besar bagi kita. Ketika kita sudah mampu melaksanakan apa yang kita ucapkan, nah itu baru kita berhak atau pantas memberi nasihat kepada manusia. Ini ada sebuah renungan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, ya ibna Maryam. Ini pernah diucapkan, ditanyakan kepada Nabi Musa, dikatakan kepada Nabi Musa, suatu hal yang dikatakan kepada Nabi Musa, ya ibna Maryam ila akhiri. Wahai anak Maryam, Maryam, ya ibna Maryam, id nafsaka fa innat ta'id nas wa illa fastahi mir rabbik. Nasihatilah dirimu
Jika engkau bisa menerima nasihat itu, maka baru nasihatilah kepada manusia. Jadi tidak bisa kita jadi sudah patahnya lah kita itu malu kepada Tuhan, malu kepada Allah ketika kita pengen menasehati orang sementara kita belum bisa menjalankan. Maka nasihatilah diri kita sendiri. Ketika kita sudah mampu sesuai dengan nasihat yang kita ucapkan itu kepada diri sendiri, itu baru kita pantas menasihati kepada orang lain. Jika tidak mampu ya belum bisa, kalau sudah ya kita ya malu sama Tuhan. Kemudian wa in tulita bihadzal amal faktor anfad. Dan jika dirimu terpaksa, ketika kita kok terpaksa memberi nasihat, melaksanakan nasihat ini, memberi ya, maka jauhilah dua hal ini. Ada dua hal yang perlu kita jauhi ketika kita memang harus sudah memberikan nasihat. Al-ula, yang pertama, anit takallufi fil kalami bil ibarah wal isyarat wat tammati wal ibyati wal isyari. Li'anna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin wal mutakalliful mutajawwizu anil haddi yadullu ala kharibil batin wa ghaflatil qalb. Jadi janganlah kita itu mempersulit melakukan hal-hal yang tidak perlu dengan mengucapkan kita berucap dengan hal-hal kalimat yang ibarat-ibarat atau ucapan yang sulit, memberikan ibarat atau isyarat-isyarat atau kata-kata yang penuh hias, penuh morfosis atau metafora atau kalimah-kalimah majas yang sulit itu. Dengan syair-syair, dengan sanepo-sanepo, dengan pantun-pantun misalnya. Sebab Allah itu, tidak suka, benci kepada orang yang mempersulit itu. Orang yang mempersulit diri itu tidak suka, mempersulit orang lain itu tidak suka. Yang dimaksud wal mutakallif, orang-orang takaluf itu adalah orang yang melampaui batas dan menunjukkan orang-orang yang melampaui batas, menunjukkan kekosongan batinnya, ngomongnya nganan ngiri muter tidak jelas, itu batinnya kosong. Jadi maka kita ketika berbicara memberikan nasihat, yaitu gunakanlah bahasa yang paling simpel, yang mudah dimengerti. Jangan menggunakan istilah-istilah yang kita nasihat sama misalnya orang suruh misalnya kurang minum, badannya kurang sehat, suruh minum air, nasihatnya muter cerita tentang unsur air kan, orang padahal itu orang-orang tidak paham tentang air dan segala macamnya. Ya suruh minum gitu aja biar seger, itu beres kan. Ya itu kok bicaranya muter, ya itu hindari seperti itu. Harus kita hindari. Jangan sampai kita mempersulit, maka kita menggunakan istilah nyanyi-nyanyian, pantun atau puisi misalnya. Ya kalau orang yang selalu mempersulit itu adalah orang yang melewati batas dan kosong batin dan juga lalai hatinya. Jiwanya kosong orang-orang seperti itu. Yang kebanyakan kalau berbicara muter tidak jelas itu. Wal wa ma'na tadzakir ayut karol abdana rol akhirah wa taksirum nasu fi khidmatil khalq. Yang dimaksud orang arti dari tujuan dari mengingatkan ya. Tujuan kita mengingatkan. Makna tadzkir, orang-orang yang mengingatkan itu adalah orang-orang yang mengingatkan tentang api neraka. Kita mengingatkan itu tadzkir di sini itu orang-orang yang mengingatkan tentang pedihnya api neraka dan juga kecerobohan diri sendiri dalam mengabdi kepada Allah, dalam berkhidmah, beribadah kepada Allah. Nah, ini
Jadi orang-orang mudzakir itu orang-orang tadzkir itu mudzakirin, orang-orang yang mengingatkan itu adalah orang yang mengingatkan seorang hamba untuk apa? Tentang api neraka, tentang apa namanya itu? Tertipunya diri sendiri, dari lalainya diri dari mengabdi beribadah kepada Allah. Wa yatafakaru fi umril madi alladhi afnahu fi ma la yugni. Kemudian orang-orang yang memikirkan umurnya, memikirkan si umur yang berlalu, dari orang-orang yang memikirkan umur yang berlalu yang sudah lewat ini loh, dan memikirkan orang umur hanya untuk perkara yang tidak berguna. Kita apa, menghabiskan umur kita mengingatkan, dari orang-orang tadzkir itu apa, orang yang tadi apa, mengajak kita mengingat kepada beribadah, tentang bahayanya neraka, kemudian lalainya jiwa kita dari berkhidmah kepada Allah, dan memikir umurnya yang telah lalu, mengingat-ingat waktu umurnya yang telah berlalu itu. Di situ ternyata banyak hal kesia-siaan yang dilakukan. Itu kita mengingat, orang tadzkir sedang mengingatkan begitu. Kemudian wa yatafakkaru fi ma baina yadayhi minal aqibati min adamis salamatil iman fil khatimah. Dan juga mengajak berpikir, memikirkan banyak apa, jalan terjal, memikirkan jalan terjal di depan ini, masa banyak cobaan, jalan terjal, supaya kita bisa apa, selamat iman kita di akhir hayat kita. Itu orang yang tadzkir, mengajak kita selalu berpikir tentang apa, cobaan ke depan itu, langkah yang masih di depan ini penuh cobaan, penuh permasalahan, supaya apa, nanti akhir hayat kita itu selamat, tetap keimanan kita tetap ada di dada kita, jangan sampai itu lepas ketika kita di akhir hayat kita. Wa kafiyatu halifi qabdi malikil maut, dan bagaimana keadaan kita nanti ketika dicabut oleh malaikat maut. Itu orang tadzkir mengingatkan tentang hal-hal itu. Wal yaqdiru ala jawabil munkar nakir, dan bagaimana nanti, apakah kita mampu ketika diinterogasi oleh malaikat mungkar nakir. Wa yahtamu bihalati fil qiyamati wa muwaqifiha, dan juga apa namanya, memperhatikan diri di hari kiamat nanti dan di padang mahsyar. Itu kan mikirnya, diajak mikir jauh kita, bagaimana dia apa di hari kiamat tadi, keadaan kita bagaimana, terus bagaimana di padang mahsyar nanti, bagaimana tempat kita pemberhentian kita. Wal ya'baru an sirati saliman ayyaqa fil hawiyah, dan bagaimana nanti kita bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan apakah dengan selamat, ataukah kita nanti terjatuh di neraka hawiyah. Nah, itu yang perlu kita angen-angen itu ya, itu orang-orang yang mengajak mengingatkan itu, yang termasuk golongan tadzkir. Wa yastamiru dzikra hadil asya fi qalbi fayudzihi an qararihi, dan bagaimana kita menetapkan pada pengingatan kita kepada hal-hal tersebut di hati kita, dan kemudian kita mengingat-ingat hal-hal tersebut, kemudian mendidihkan senantiasa mengingat-ingat hal-hal tersebut dulu, menetapkan dalam hati kita supaya kita tidak terlalai. Kalau kita ingat hal tersebut, kita ya otomatis ketika mau berpaling dari Allah, ketika mau melawan aturan Allah, bermaksiat, kita udah punya rem, karena kita tahu, oh ini efeknya ini, nanti kalau saya gini nanti kok di Shiratal Mustaqim bisa lepas apa enggak ini. Ada di hati itu, karena di hati kita senantiasa mengingat itu. Wa ghaliyanu hadin niron. Kemudian kita mengingat bagaimana nanti
mendidihnya api neraka. Wa naujahu hadil masaib yusamma tadhkirah. Kemudian ya semua itu dinamakan tazkir. Musibah-musibah di atas semua itu loh, itu semua pengingat bagi kita. Maka ketika ada orang yang mengingatkan tentang itu kepada kita, itu kita harus terima kasih. Karena itu menjadi nanti rem otomatis kita ketika mau terjebak dalam kemungkaran. Wa'lamil khalqi wa itla'hum an hadal asya' wa tambihuhum ala taqsirihim wa tafridihim wa tabsiruhum bi ghuyubi anfusihim litamassa hararatan hadan niran ahlal majlisi wa tuja'ihim tilkal masaibi liyatadharikul umurul madi bihadal biqadril ta'ah wa yatahassaru alal ayyamil khaliyah fi ghairi ta'atillahi ta'ala. Kemudian wa'ilalu, kita memberitahu manusia pada hal tersebut. Oke, pemberitahuan kepada manusia ketika sudah kita mengangan-angan dalam diri kita, kita sudah itu bisa menjaga hati kita untuk selalu mengingat itu akan kejadian musibah-musibah itu. Itu kita bisa menasihatkan kepada manusia tentang masalah akhirat itu. Mengingatkan akan kecerobohan diri dalam mengabdi kepada Allah, memperlihatkan tercelanya diri kita yang bisa menyebabkan kita tersentuh api neraka, serta memperhatikan musibah-musibah akhirat supaya bisa menyusuli umur yang telah lewat itu sesuai kemampuan. Karena kesalahan hati atas hari-hari yang telah berlalu itu tidak untuk taat kepada Allah lah, itu yang dinamakan mauidhah itu. Jadi karena ini berat ya, sangat berat ini. Maka ya bagaimana kita menjaga ini ketaatan kita dan kita merasa kecewa dengan hari-hari yang berlalu yang penuh dengan kemaksiatan itu, sehingga kita lalai kepada Allah. Wa hadzal jumlah ala hadit tariq yusamma wa'idhah. Nah, ini pitutur itu mauidhah atau pitutur. Kama ra'ata an-nasaila qad hajama ala dari ahad wa kana wa ahlahu fiha. Dalam melakukan ketika seperti seolah-olah ketika melihat ini loh, ketika seperti ketika kita melihat sebuah banjir yang mengagetkan atas rumah seseorang, sementara orang itu ada di dalam rumah itu. Kita memberi, tiba-tiba ada banjir ya. Melihat ada banjir melanda di suatu keluarga yang di dalamnya keluarga itu di situ lah. Apa yang kita lakukan? Fataqulu al-hadur firu fisail minasail wal yastahi qalbuka fi hadzal halati an tahbara ila sahibika dari khabaruka bitaqallu fil ibarah wa nuqati wa isyarat fala tastahil bittahu fakadzalika halul wa'di fayambagi ayyajtanibah. Ini jadi ketika kita melihat itu ada banjir melanda, ada satu keluarga di situ, ya kita apa yang kita lakukan? Maka kita lari kan gitu, bahaya misalnya banjir bandang misalnya, bahaya lari dari banjir. Dan apakah dalam situasi seperti itu misalnya hati kita itu loh memberi kabar itu dengan takaluf atau dengan ucapan, dengan isyarah, dengan bahasa yang lembut. Wong itu bahaya sudah di depan mata. Maka kita memberi nasihat kepada orang itu ya yang tegas saja, tidak usah berbelit-belit. Wong orang ini rumah udah, misal tadi Imam Ghazali mengatakan rumahnya ada kena banjir, kebakaran, ada rumah kebakar, orangnya masih di dalam.
Nah, kok kita berpuisi menyampaikannya dengan bahasa yang lembut, monggo Bapak kula aturi medal niki griyane kobo kan tidak bisa boleh gitu kan ya. Pergi-pergi cepat-cepat lari-lari kan gitu. Jadi apa? Simpel saja, biar selamat gitu. Nah, itu perlunya apa? Terkadang kita perlunya apa namanya itu simpel menyampaikan sesuatu. Karena kalau bahaya sampaikan bahaya. Tidak usah dengan bahasa-bahasa apa disindir dia apa terlalu bahasa-bahasa majas terlalu ribet. Ya kalau dia itu paham, kalau tidak al-halatu yang kedua wal khisalat wal haslatu saniyah alla takuna himmatuka fi wa'dika an yang arol khalqa fi majliska ayudharul wajdu wa yasukul siyabu liyaqula na'am ni'mal majlisa wa hada li'anna kulluhu misla mailud dunya wa huwa yatawalladu minal ghaflah bal yang bagi ayakuna azmaka wa himmatuka antad wan nas minad dunya ilal akhirah wa minal ma'siyah ila ta'ah wa minal khirsi ila zudi wa minal bukhli ila sakha wa minas sakki ilal yakin wa minal ghaflah ilal yaghdhah wa minal wurur ila taqwa. Jadi yang kedua, tujuan kita memberi mauidhah ini loh kepada seseorang, tidak untuk membenci, tidak untuk membuat benci manusia pada majelismu, atau supaya mereka menampakkan rasa senang dengan misalnya kita punya majelis. Memberi itu bukan untuk apa? Mauidhah itu bukan manusia supaya benci pada majelis atau pada nampakkan rasa senang, itu enggak. Tapi ucapkan sebaik-baiknya supaya diucapkan padamu, dipuji misalnya majelis sebaik-baiknya adalah majelis ini. Bukan gitu. Karena tujuan memberi nasihat itu termasuk ada condongnya. Ketika kita memberikan nasihat kepada hati yang sangat condong kepada dunia, yang menyebabkan dia lupa kepada Allah. Bukan untuk pujian, bukan misalnya apa majelisnya ini rame dipuji atau karena bukan itu, tapi supaya mengingatkan hati-hati yang condong ini untuk selalu kembali kepada Allah. Bahkan seterusnya dalam memberi nasihat, jangan sampai kita menyengaja bertujuan mengajak kepada manusia itu hanya memikirkan dunia pada masalah akhirat. Ya, kita mengajak itu loh, dunia ini sarana ke akhirat. Jangan apa akhiratnya tidak cuman dunianya saja tidak. Bagaimana dunia jadi sarana akhirat, bagaimana dari maksiat kembali kepada taat, dari lupa menjadi sadar, dari misalnya terbujuk menjadi kepada takwa. Jadi nah ini dari yang terbujuk menjadi kepada ketakwaan. Nah, ini nasihat-nasihat itu harus seperti itu, bukan hanya supaya yang memberi nasihat itu dapat pujian, bukan. Wa tuhibbu wa tuhbiba ilaihimul akhirah wa tabdu ilaihimud dunya wa talbu ilmul ibadah wa zuhdu wa la tuharrum bi karamillahi ta'ala azza wa jalla wa rahmatih li'anna al-ghaliba fi ittiba'ihim zai'u an manhaji syar'i wa sa'ya fiha la yardallahu ta'ala bi wal istisaru bil akhlaqir ridiyah falikun fi qulubi murba wa zawwa'ihim wa haddirhum amma yastaqbalun minal makhawif wal ala sifatu batinihim tatagayyaru wa muamalatu dhahirihim tatabaddal wa tadahharul khirsa war ru'bata fit ta'ah war ruju'a anil maksiyah wa hadha tariqul wa'di wan nasihah wa kullu wa'din la yakunu hakadha fa huwa wabalun ala man qala wa sami bal qila annahu ghaulun wa syaiton yutibu bil khalqi anit tariq wa yuhlikuhum fayajibu alim ayyafirru minhu li'anna ma yufsidu hadzal qail min dinihim wa yastadi'u bimithli syaitan wa man kanat lahu yaddu wa qudratu wa yujibu alaihi ayyunzilahu an manabiril mawaidi wa yamna'idu amma bi asrari fa innahu min jumlatil umur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jadi apa? Kemudian ketika memberi nasihat-nasihat itu loh, membuat mereka senang.
Jadi membuat orang senang pada masalah akhirat, serta apa kemudian mendidik mereka dengan ilmu ibadah, taat, tidak membuat mereka terbujuk pada sifat-sifat apa, karoh dan rahmatnya Allah, murah dan apa ya, sifat pemurah itu, supaya mengarahkan ke sifat-sifat yang baik itu. Karena kebanyakan watak manusia itu mengajak menyimpang. Jadi manusia itu punya kecenderungan menyimpang dari kebaikan. Nah, tugas kita itu mengajak kembali supaya tidak menyimpang dari jalan yang digariskan syariat. Nah, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, diserta terpleset dengan melakukan akhlak yang tidak terpuji. Itu kecenderungan manusia. Maka karena itu tanamkanlah pada hati orang-orang itu dengan akhlak yang, serta ingatkan dengan akhlak yang terpuji. Buatlah mereka takut, khawatir, tergesa-gesa, khawatir orang-orang itu. Mereka ingatkan, mereka takut dan khawatir masa-masa di akhirat nanti, dengan harapan semoga hatinya berubah. Nah, kita memohon kepada Allah supaya kita tidak bisa merubah, tapi Allah memberi hidayah, hatinya berubah, dan orang itu mau menjemput hidayah itu, sehingga mereka itu menampakkan senang dan cinta mengabdi kepada Allah. Bukan hanya dipaksa, ditakut-takuti gitu, enggak, tapi diajak berpikir, oh ini loh, kita buat nyaman saja. Dan tapi apa, jangan sampai pada diri kita itu keinginan kita dapat pujian dari apa yang kita sampaikan. Jadi kita ngajak itu, sama-sama lah kita ajak gandengan, ayo bareng-bareng yuk kita gandengan yuk apa, mendekat kepada Allah yuk. Nah, mengingatkan dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut. Nah, jadi semua yang telah disebutkan di atas tadi ya merupakan metode memberikan, itu adalah sebuah metode memberikan mauidhah dan nasihat. Nah, setiap mauidhah yang telah kita sampaikan tadi ya, itu harus disertai tujuan, serta jangan sampai itu menjadi malapetaka bagi diri kita yang menyampaikan, karena kita belum mampu. Itu kan kayak pepesan kosong kalau kita belum mampu menjalankan. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama, hal itu seperti hantu dan setan. Jadi terkadang itu seperti hantu dan innahu ghaulun wa syaiton yudhibu bil khalqi, seperti hantu dan setan yang mengajak manusia menyimpang dari jalan yang benar menuju kerusakan manusia. Itu ada ucapan ulama yang keren. Nah, jadi apa? Wajib bagi fayajibu alaihim, wajib bagi orang-orang yang mendengar lari darinya, karena itu menimbulkan kerusakan. Jadi orang yang menyampaikan kok belum bisa, tinggalkan saja, tinggal lari saja. Jangan apa? Karena itu apa? Berefek kayak pepesan kosong saja. Wah, kayak misalnya obrolan di warung kopi yang tidak jelas itu. Oh, dia ngomongnya baik, semuanya mengajak, tapi esensinya tidak ada. Dia itu hanya pepesan kosong. Jadi tinggalkan saja. Karena orang-orang yang itu apa? Barang siapa yang tidak orang-orang itu akan menimbulkan kerusakan pada agama orang-orang yang mendengar, dan bisa malah didampingi oleh setan. Orang yang ngomong tapi belum bisa menjalankan, yang diomong tinggi-tinggi tapi itu hanya ilusi atau pepesan kosong, itu dan seandainya ada pihak berwajib yang mempunyai kemampuan, misalnya orang-orang itu memberikan nasihat di mimbar, itu malah disuruh menurunkan dari mimbar-mimbar mauidhah, karena hal tersebut bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada bagian amar ma'ruf nahi mungkar itu yang berat itu ya. Jadi tidak semua yang kita yang kelihatan terdengar baik itu baik. Jadi baik itu juga harus kita cross check dulu. Nah, ini sumbernya dari mana? Jangan yang terlihat baik itu kita anggap baik. Ada dasarnya apa enggak? Ini referensinya dari mana? Ya kalau yang itu cuma pepesan kosong,
orang-orang yang pandai berbicara atau itu cuman dia orientasinya bukan itu, mungkin mengharap perhatian, nah itu kan repot, karena lama-lama orang seperti itu malah didampingi setan. Wasalisu yang ketiga, ini yang ketiga yang harus kita tinggalkan adalah mimma tadau alla tukhalital umara wasalatin wala tarahum lianna ru'yatahum wa mujalasatahum wa muhalatahum afatun azimatun walaib tulita biha ta'angka madhahum wa sana'ahum lianna Allah ta'ala yaghdhabu idza mudihal fasak wadzalim wa man da'a lituli baqaihim faqad ahabba ayyasallahu fi ardi. Ini yang ketiga, sebagian dari perkara yang harus kita tinggalkan yaitu apabila kita itu tidak usah bergaul erat dengan para pemegang kekuasaan, para pejabat dan penguasa, dan tidak usah memandang mengharap kita diperhatikan oleh orang-orang itu. Karena apa? Karena misalnya kita berkawan baik, berkawan erat, nah ini terdapat bahaya yang sangat besar, akan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kita. Fitnah afatun azimatun. Jadi ya kita sekedarnya lah kenal, tapi jangan sampai kita itu terlalu akrab, itu bahaya malah. Orang-orang para mudzakirin, orang-orang itu yang terlalu dekat dengan kekuasaan, dengan circle kekuasaan itu berbahaya. Walaibtala, jika dirimu mendapat cobaan, kita misalnya mendapat cobaan, hal itu kita tidak bisa dihindari berada pada circle-circle kekuasaan itu, maka tinggalkanlah kita memuji mereka dengan berlebihan. Karena mungkin ulama dan umara ini kan harus bekerja sama. Misalnya kita ulama yang bagian harus bekerja sama, ya tinggalkan dari memuji yang berlebihan. Soalnya kalau terkadang pada orang dekat itu kita sungkan untuk mengkritik, ya kritik untuk membangun, jangan terlalu memuji. Karena Allah benci pada orang-orang fasik yang dipuji. Kita tahu itu koruptor kok misalnya, itu udah beres kok, kita puji, ya itu Allah tidak suka itu. Nah, kemudian barang siapa kok berdoa mendoakan supaya kekuasaannya lama, diberi nanti misalnya mendoakan hal-hal itu kita tidak boleh. Barang siapa yang berdoa untuk langgengnya kekuasaannya misalnya, ya maka ia senang Allah mendurhakainya atas buminya. Allah durhaka, kita seolah-olah mendurhakai Allah. Nah, ini Imam Ghazali yang bilang ini. Saya hanya membaca ini. Jadi kita misalnya dengan penguasa ya jangan terlalu memuji, ya kritiklah aja lah, kritik atau apa itu, tapi jangan membenci. Kritik sehat, kritik membangun. Jangan misalnya kita tahu dia itu perangainya tidak baik, koruptor menjadi backing kemaksiatan misalnya. Ya tidak usah didoakan yang aneh-aneh. Doakan selamat itu aja, tidak usah didoakan kekuasaannya langgeng atau apa. Ya, malah Allah yang nanti murka. Warabi'u yang keempat, mimma tada'u alla taqbala syai'an min ata'ihil umara'i wa hadayahum wa in amilta annaha minal halal li'anna tama' minhum yufsiduddin li'annahu yatawalladu minhul mudahinah wa mura'atun janibihim wal muwafaqatu ala dzulmihim wa hadha kullu fasadun fid din wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta adayahum wang ta'ata min dunyahum ajbaitahum wa man ahabba hadun yuhibbu taula umrihi wa baqai bidururah wa fi mahabbati baqai zalim iradatun fi dzalmin fi ibadillahi ta'ala
Wa iradatu kharbil alim fa ayyi syai'in yakunu adarru min hadad din wal aqibah. Wa iyyaka ayyahda'uka istaha'u syayatin au qaulun ba'dan nas laka bi anal afdal wal aula an tahdarud dinar wa dirham minhum wa tuqarribuha bainal fuqara wal masakin fa innahum yunfikuna fil fisqi wal musibah wa anfaquka an du'afa'in nas khairun min infaquhum fa innal la'in faqad qata'a anaqa katsiran minan nas biadal waswasati wa qad dzakarna fi ya ulumuddin fatlabahu tamat. Jadi yang keempat, sebagian dari perkara yang harus kita tinggalkan yaitu apabila kita tidak menerima pemberian dari atau kita tidak usah menerima pemberian atau hadiah dari pejabat. Walaupun kita tahu, kita hindari saja. Hindari hadiah-hadiah dari pejabat. Walaupun kita tahu itu dari sumbernya halal misalnya. Karena apa? Kita tuh apa? Ketika kita misalnya ini dapat ini dari ini, kita apa? Menghindari tomak kita. Merasa tomak, berharapnya hati dari pemberian itu. Nah, karena itu tomak itu merusak agama kita. Ya, hindari saja. Jangan sampai wah ini udah mau gini-gini. Enggak, wis hindari saja. Wah, nanti kalau ke sini amplopnya tebal misalnya gitu. Hindari saja itu. Apa? Karena itu apa? Tomak itu loh nanti apa merusak agama kita, keagamaan kita akan rusak karena akan menimbulkan kita akan tertipu. Wah ini amplopnya tebal, dibuka ternyata isinya sedikit ya. Itu kita akan tertipu itu kadang. Menjaga kedudukan mereka dan mencocoki perbuatan apa? Karena apa? Nanti misalnya orang lagi kena masalah, tahu ini dikejar kepolisian atau KPK, datang membawa ini minta didoakan. Nah itu kan kita seperti ketika menerima ridho dengan itu kan seolah-olah kita menyetujui perbuatan dolimnya itu. Nah, semua itu adalah kerusakan dalam agama. Sedang paling kecil bahayanya jika kita menerima pemberian. Kita misalnya ada orang-orang apa yang pada dunia hitam misalnya, kerja di dunia hitam gini. Itu kan mau datang pada kita minta doakan misalnya apa kafenya rame atau usahanya ini jualan minuman keras supaya rame misalnya. Kalau kita terima itu kan bahaya bagi kita, bahaya malah yang menerima itu bahaya juga. Nah, seolah-olah kita ridho dengan apa yang dilakukan, akan menimbulkan kerusakan pada agama. Kerusakan paling kecil ya jika kita menerima hadiah dari mereka itu dan memanfaatkan harta dunia mereka, dan karena dengan kita mencintai para penguasa itu berat ya. Sedangkan orang yang mencintai orang lain tentu senang tetap dan kita berharap dia itu panjang umur, kekuasaannya langgeng. Itu kan bahaya juga. Sedang dalam cinta terhadap orang dolim berarti mengendaki terjadinya perbuatan. Kita ridho dengan orang dolim itu. Kita seperti apa? Membersamai mereka, mengawal mereka itu seperti kita ridho dengan kezaliman itu sendiri. Ya Allah tidak mengendaki kerusakan pada alam ini. Ketika orang-orang dolim itu kita ridhoi, kita itu ya akan kerusakan tetap terus berjalan. Apakah sesuatu yang lebih berbahaya bagi agama dan akhirat dibandingkan apakah ada yang lebih berbahaya? Ya tidak ada, itu sangat berbahaya. Dan kita harus takutlah. Kita takut akan tipu daya setan. Nah, kita paling berat itu, kita harus takut dengan tipu daya setan dan omongan orang-orang kepadamu. Bahwa yang lebih abdol, yang lebih baik itu ya, jika kamu menerima uang ini dari para pejabat itu lebih baik, misalnya ada bisian seperti itu. Ya, kemudian bagikanlah kepada fuqara dan masakin. Mereka menggunakannya untuk berbuat fasik dan maksiat, maka dermakanlah yang itu untuk
biar digunakan kefasikan dan kemaksiatan misalnya. Wah, tidak boleh itu, malah itu bahaya itu bagi kita. Allah tidak ridha dengan hal seperti itu. Nah, sebab bahwa sesungguhnya setan yang laknat itu benar-benar mematahkan leher orang-orang yang dari gangguan ini. Pokoknya setan itu akan senantiasa berupaya untuk berada pada ini, membisi sana sini ya, supaya apa ya emang. Nah, makanya orang-orang itu ketika kena masalah hukum itu kayak seolah religius, yang dicari pasti kiai. Ya itu bahaya itu juga. Yang jadi kiai juga harus cerdas, jangan terus ridho dengan itu, enggak. Apalagi misalnya ini harus diterima uang hasil korupsi, bagikan pada orang, malah nanti duit dari korupsi buat maksiat lagi yang repot. Nah, sesungguhnya setan, nah itu loh. Semua itu sudah Syekh Abdul Qadir, Syekh Imam Ghazali jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yes, kita suruh nyari di situ. Itu penjelasan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Wa amal arba'atul ladiyam bagu al laka antafala, dan 4 hal yang harus kita lakukan. Ini yang tidak kita lakukan sudah 4, ya ini 4. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan besok. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.